Dan saya sudah mencobanya. Pemahaman saya sebelum belajar ilmu kalam dan setelah dari sana berbeda jauh. Karena tafkir bi ilmil kalam, Anda menggunakan ilmu kalam itu sebagai asasan di tafkir basic untuk Anda berpikir. Anda menggunakan manhajul ulama. Kenapa orang-orang itu kok banyak belajar agama sampai 10 tahun, 15 tahun? Awak tahu di Indonesia belajar itu sampai 20 tahun. Belajar agama di pesantren-pesantren. Awak bisa belajar sampai 20 tahun? Tak ada yang bisa. Dirubah tarikh zaman dahulu. Sekarang ini sudah 4 tahun sudah pulang. Belajar fikih 4 tahun, 5 tahun, paling lama 5 tahun sudah pulang. Tak ada yang bisa belajar sampai 10 tahun, 15 tahun. Orang sudah sibuk bekerja mencari duit, mencari uang. Saya kalau belajar begini terus, kapan saya bekerja? Kalau bekerja, kapan saya menikah? Terus begitu. Akhirnya, bagaimana cara kita belajar agama dengan kurun waktu yang sedikit, tapi hasilnya sama dengan yang lama. Jangan pakai cara awak untuk berpikir dalam agama, tapi pakailah cara ulama terdahulu. Bagaimana mereka berpikir dan memahami ilmu agama. Dan di antara cara mereka adalah dengan ilmu kalam dan mantik. Kata Said Qutb selalu berkata, level kedua dalam ilmu kalam bukan tafkir fi masail ilmu kalam, tapi tafkir bi masail, menggunakan qawaid ilmu kalam asasan fit tafkir. Anda memahami dengan qawaid ilmu kalam. Anda bercakap dengan qawaid ilmu kalam. Ketika itu Anda menggunakan qawaid ulama as-sabiqin di otak Anda gunakan untuk memahami syariat. Anda menggunakan untuk memahami kitab-kitab. Karena ulama zaman dahulu mengarang kitabnya dengan asalibul mutakallimin. Kalau Anda mengerti asalib mereka, Anda akan berpikir seperti mereka. Kalau Anda berpikir seperti mereka, jelas Anda bisa tasirut torik, apa bahasa Melayunya? Meringkas jalan. Ada kan jalan, kalau jalan biasa jauh, awak memotong jalan lebih dekat. Karena kita sudah di akhir zaman sudah. Orang-orang sudah jarang mau belajar agama. Jarang orang yang mau belajar agama dari awal, dari nahwu dulu, Azhariyah sampai Alfiyah, nanti belajar fikih dari Safinatun Najah sampai Minhajul Thalibin. Setelah itu belajar mantik dari Sulamun Nauraq sampai Syamsiyah, belajar ini sampai Syarhun Nasafiyah. Awak nak butuh berapa tahun? Tak ada yang mau belajar sudah Habib, saya tak belajar daurah saja. Bukan hanya di Malaysia, di Jeddah pun seperti itu. Tak ada yang mau belajar di pesantren, jarang. Maunya daurah saja. Sudah akhir zaman seperti itu. Jarang orang yang mau belajar seperti zaman dahulu. Bagaimana keadaan sudah seperti ini? Kita harus mempunyai sebuah sistem yang walaupun dengan belajar daurah, tapi hasilnya tak jauh beda dengan yang belajar di pesantren. Yaitu wallahu a'lam, saya berpendapat salah satu caranya adalah sebelum Anda belajar syariat, Anda harus menekuni ilmu kalam dan mantik dan menjadikan dua ilmu ini sebagai asasan fit tafkir dan tufakir fi nususil fuqaha mustamilan bihadah. Ketika itu pemahaman Anda akan jauh lebih kuat. Karena itu orang-orang Melayu itu menggunakan ilmu alat dulu, belajar, baru ilmu maksud. Apa itu ilmu alat? Ilmu tudros li ghairiha. Awak belajar nahwu bukan karena ilmu nahwu, tak ada begitu. Apa katanya Ibriti? Liyafhamu ma'ani al-Qur'ani wa sunnati daqiqatil ma'ani. Awak belajar ilmu nahwu untuk mempelajari Al-Qur'an dan untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah. Belajar ilmu nahwu bukan buat ilmu nahwu, karena ilmu nahwu adalah ilmu alat. Yudros li ghairiha. Beda dengan ilmu maksud lidzatihi seperti ilmu akidah, fikih, tafsir, sama hadis. Semua ilmu dipelajari untuk memahami empat ini, atau sebagian orang tiga: mufassirin, muhaditsin, wal fuqaha. Karena sebagian mengatakan ilmu kalam itu juga asasun di tafkir, ilmu alat. Ya, anahu alatun di tafkir. Itu perbedaan antara ilmu alat dan ilmu maksud. Ilmu maksud lidzatihi yudrosu lahu li nafsihi. Ilmu alat yudrosu li ghairiha.
ilmu mantik. Awak tak belajar ilmu mantik untuk ilmu mantik, tak. Awak belajar memahami ilmu mantik agar ilmu mantik bisa dipakai di selain mantik. Awak belajar ilmu sorof bukan buat ilmu sorof, akan tetapi agar bisa dipraktekkan qawaid sorof untuk memahami fikih, kitab, dan sunnah. Orang-orang Melayu menekuni ilmu alat dulu. Setelah ilmu alatnya tekun, bisa kuat, baru pindah ke ilmu-ilmu yang maksud. Masalahnya setelah belajar ilmu alat yang lama, waktunya sudah habis. Mereka menikah duluan. Setelah menikah, masalah sudah. Goodbye, bye-bye sudah. Istri minta ini, istri minta itu, tak ada konsentrasi sudah. Ya kalau cuma istri, anak. Ya kalau 1/5 anaknya, mau apa? Istrinya selesai, dia belajar, anaknya datang. Kapan mau belajar? Tak bisa. Karena itu bagaimana belajar sekejap, tapi hasilnya banyak. Itu memang PR, pekerjaan rumah yang harus kita pekerjakan. Tapi menurut saya salah satu jalan untuk sampai ke situ, tekunilah ilmu kalam dan mantik dan jadikan dua ilmu itu asasan di tafkir. Ketika itu pemahaman Anda dalam ilmu syariat akan jauh lebih kuat daripada orang-orang yang memahami ilmu syariat tanpa menggunakan dua ilmu itu sebagai asasan di tafkir.